untuk PPDB-nya ini saya melihat apa ya, tidak ada gerakan sama sekali. Begitu Pak Bapak, apa ada gerakannya? Jadi musyawarah ini, mari kita bertukar pendapat, pikiran, jangan diem, tetapi kalau ada pendapat dan ide yang mana untuk memajukan MTS, ya dikeluarkan. Jangan diem saja seolah-olah tidak ada respon untuk MTS Tarbiyatul Aulad. Yang paling penting adalah kalau kita ada siswa, kita bisa ngajar. Ini apa Pak? Kalau nggak ada siswa, kita mau ngajar apa? Nah gitu loh. Itu penting, sehingga kerjasama kebersamaan itu harus selalu terjalin dengan catatan ya. Ini kerjasama itu harus selalu terjalin dengan catatan masing-masing menyadari dengan posisinya masing-masing. Loh. Saya sebagai yayasan juga memposisikan saya sebagai di yayasan. Kamar ya posisinya sebagai kamar. Guru-guru yang lain ya seperti itu. Mana guru-guru, mana wali kelas, mana bendahara itu harus mempunyai posisi masing-masing. Dalam arti karena di sini kan sekolahan swasta Pak, sekolah swasta yang mungkin kalau orang sudah banyak yang tahu ya, tetapi rasa ngeh untuk kesini kan anak atau orang tua masih sedikit Pak. Ngeh itu berarti ya ada kecenderungan untuk masuk di Tarbiyatul Aulad. Kayak gitu. Sehingga perlu diadakan ini Mas, perlu diadakan perbaikan dari segala bidang, dari segala aspek, baik kamar, guru-guru yang lain dan sebagainya. Jadi sebelum saya lanjutkan, kita bicara dulu masalah PPDB. PPDB siapa Pak Saliman? PPDB apa? Panitia penerimaan siswa baru. Siswa baru. PP Peserta didik baru. Peserta didik baru. Peserta didik Baru, PPDB itu panitia penerimaan peserta didik baru. Nah, ini kan waktunya tinggal berapa hari lagi ya? Dengan 2 hari. Senin mulai sekolah ya? Sudah sekolah. Senin mulai sekolah. Monggo dari Pak Saliman dimulai, coba pendapatnya apa tentang PPDB. Mungkin punya apa ini pendapat PPDB ini. Yang bagian anu nyata dalam rapat siapa ya? Pak Febri. Iya, saya.
Ya. Saya catat Pak. Kita bicara PPDB dulu. Bicara PPDB yang dibicarakan apanya Bang? Perekrutan lah. Perekrutan kan kita di awal sudah dibikin panitia. Panitia itu kan sudah diambil Abah. Jadi kita saya terus khususnya di sekolahnya sudah berarti sepenuhnya dipercayakan sama Abah. Pikiran kami di sini bahwa tim yang di madrasah itu nggak ada diambil alih dengan tim yang dari pondok. Pikiran kami seperti itu karena setelah pencetakan dan sebagainya kan tidak ada pernah pertemuan tentang PPDB akan seperti apa, dan dari ketua panitia juga langsung diambil alih yayasan. Kita yang dari sekolah ditugaskan apa kan nggak jelas. Akhirnya saya khususnya ya non aktif lah dalam hal PPDB untuk tahun ini. Gitu. Saya pikir tim PPDB itu sudah direkrut sama semuanya sudah sama tim yang dari pondok. Jadi yang sekolah khususnya saya nggak bergerak sama sekali, kecuali hanya paling pasang banner atau menyebar pamflet itu sih. Ya. Yang lain Pak Febri apa pengadilan? Sama Pak, karena kemarin ya sudah dilupakan keputusan dan sehingga mungkin yang lain itu ya gerak, hanya sekedar gerak mungkin masang dan promosi, tapi untuk door to door mungkin kan ya karena tidak ada mandat dari pesantren, dari ketua pesantren ya sehingga mungkin gerakannya tidak seperti kemarin-kemarin. Karena tidak ada instruksi dan juga untuk transport untuk siapa yang akan ditemui, misalkan ke ulama mana, kita kan dulu suruh nemuin Abah yang dulu kan waktu itu minta amplop untuk sangu yang kita temui kan gitu. Kalau sistem yang sekarang kan tidak ada instruksi dan tidak ada apapun sehingga semuanya ya vakum. Mungkin itu kan kemungkinan seperti itu. Pak Yusuf, Pak Galuh, Ustadz Faizul, ada berapa siswanya yang baru? Yang baru cuman yang bekas satu. Yang mau sekolah di sini Satu. ada kemudahan apa sekolah di sini Pak? Kalau dari pantine panjenengan sekolah di sini ada kemudahan apa yang untuk anak? Mungkin segi biaya atau gimana? Keringanan atau kemudahan yang ada? Kan ini ada yang sekolah di sini kan MA ya. Ya, kemudahan yang didapat apa Pak? Maksudnya Mudahannya cuma setelah kita kesanding. gimana? Kita kesanding bisa terpantau. Tapi mohon maaf Pak, yang wanita tiga itu yang cewek semuanya keluar dan minta pindah. Yang Gimana? satu yang tiga minta keluar. Yang MA itu kan 4. Maksudnya pindah atau gimana? Ada yang pindah dan ada yang sekalian pindah dari pondok itu. Oh, kenapa keluar Pak? Nggak betah. Nggak betah di mana? Di pondoknya atau di sekolahnya? Ada yang ada duanya, ada yang di sekolahan. Pengen jurusan ya Pak. Jurusan? Oh, Tadinya daftar di negeri kan nggak diterima. Sudah ditaklek dan ditata siap di sini. Kemarin pas ujian terakhir Mbak, kenaikan kelas tetap gak berangkat. Gak mau, kita lebih baik mengulang itu. Itu yang duaan, karena pengennya jurusan. Akhirnya kita nggak bisa makan, memaksakan, bahkan maaf. Kejuruan sih pinginnya ya. Iya, kejuruan. Itu yang duaan.
Bila terpakai langsung betul-betul nangis. Yang satu lagi Karena kita darurat tempat Pak, ini manis sekali jadi anaknya. Biasanya nggak gratis kan banyak yang masuk Pak. belum tentu Pak. Gratis mondok, gratis sekolah gitu. Kayaknya anak Oh, bukan itu yang kan dipilih. gratis semua kan? Oke. Belum tentu ya. Iya. Karena yang mereka harapkan mungkin bukan itu. Karena yang banyak sekolah yang gratis Pak sekarang. Kita yang dibutuhkan. Tapi kan sekolahnya makannya kan nggak gratis Pak. Iya. Separuh. Makan loh makan. Iya, cuma bayarnya separuh. Berarti untuk tahun ini baru satu ya. Mudah-mudahan ada tambahan lagi. Terus yang masuk sekolah di sini berapa Pak? Tinggal MANES tunggal salah. Satu. Ada kemudahan apa yang diberikan oleh MA Bu Yanti untuk siswanya Pak Ustadz Faizul? Mungkin dari segi biaya, terutama segi biaya. Ya, dari segi biaya kemarin karena santrinya Pak Ustadz itu kan ada 4. Terus kemudian dari MA itu memberikan keringanan untuk bayar 1 bulannya itu kan 150.000. Itu kemarin karena juga permintaan dari wali santrinya minta dikurangi, jadi kami memenuhi permintaan wali santri. Untuk biaya kemarin dikurangi ya Pak ya, 100.000 menjadi 100.000 seperti itu. Terutama dari segi biaya lah ya di apa ya, diberi keringanan. Diberi keringanan. Kalau dari Pak Ustadz Faizul membawa santri untuk sekolah di sini, maksudnya diberi keringanan. Pak Galuh ada pendapat tentang PPDB? Kemarin sih untuk nyoba sudah bayar, cuma ada 3, cuma malah punya 2 opsi dia. Satu kesini, yang kedua ke Nurul Huda dan Roya. Daerah saya malah larinya sekarang ke Nurul Huda. Dengan alasan ya mungkin dekat dari Selarang ke Roya. Kemarin baru ketiga itu. Ditambah melihat orang tua keliling, biasa keliling dulu survei. Yang ditanya ya makan sama rata-rata makannya 5 itu. Bu Ayu biasanya kan ada keliling. Bu Ayu gimana Bu Ayu? Kemarin nggak keliling Pak, di rumah terus nggak kemana-mana. Fokus. Lahirin. Melahirkan. Total. Punya bayi ya? Iya. Dari Bu Yanti? Kalau dari saya khususnya untuk anak yang masuk di MA, untuk semuanya itu lulusan dari MTS Bar. Itu yang putri ada 12, kemudian yang putra itu ada 7, ditambah sama yang dari Bu Lilis belum masuk. Semuanya itu total 20 siswa. Untuk Itu MA ya? Iya. Yang MTS? Yang MTS kemarin itu saya sudah ya ikut mensosialisasikan. Saya juga di setiap pertemuan PKK, di pertemuan RT-an sudah saya sosialisasikan. Tapi yang masuk ke MTS anak Sumingkir itu ada 4 siswa. Yang daftar 4 ya? 4. Ada 4 siswa. Mereka itu langsung kepingin survei ke pondok, datang juga sih ke rumah untuk tanya-tanya, terus kemudian oh ya sudah kalau seperti saya mau ke pondok, dan akhirnya langsung ke pondok, daftar sendiri ke pondok. Itu dari Sumingkir ada. Iya. Jadi untuk ya memang kekurangan PPDB kemarin memang nggak ada pertemuan sama sekali ya. Iya Pak. Jadi seolah-olah
siswa guru itu sudah mempercayakan kepada yayasan dan pondok pesantren. Tapi sebenarnya yang kami harapkan waktu itu ya tetap bergerak sebenarnya yang kami harapkan. Tapi karena mungkin kurangnya mandat atau kurangnya pertemuan, jadi seluruh guru itu tidak ada gerakannya sama sekali. Ya, kita kan bicara dua sisi, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Mungkin kekurangannya ya kurang koordinasi antar guru ataupun tidak ada mandatnya dari yayasan sehingga gerakannya itu nggak ada sama sekali. Kalau tahun dulu itu berapa Pak? Siswa kelas 1? 40, habis itu masih keluarnya berapa orang, sisa sekarang 34. Masih putra putri ya? 34. Itu bisa berkurang bahwa 2 orang hilang. Siapa itu? Siapa yang kemarin? Fadil. Kemana orang yang sama Fadil? Fadil Kantra. Fadil. Oh, udah banget. Maksudnya nggak ada pamitan apa-apa loh maksudnya. Fadil sama siapa ya 2 orang itu? Ada 2. Memang untuk tahun ini untuk madrasah rata-rata kebanyakan kewalahan. Tetek itu baru 29, itu pun nggak ada yang mondok cuma 3. Terus Munawarah itu 10 MTS. Mondok? Apa? Mondok? Enggak mondok sama sekali. Karena sekarang sistemnya itu main giring. Jadi ketika daftar di negeri, dulu cuma hanya yang muncul negeri saja, sekarang enggak, swasta itu dimasukkan di dalam sistem pendaftaran online. Jadi ketika nggak diterima di Sistem di mana itu? Hah? Sistem di mana? Kan ada pendaftaran, sekarang kan pendaftaran online, Pak. Negeri itu kan pendaftaran online. Nanti ketika tidak diterima di SMP mana, itu nanti bisa daftar di SMP yang sudah di by system kan. Jadi yang sini semua itu hampir SMP 1 semua. Ketika tidak terima di SMP 1, di sana nanti mereka bisa milih SMP yang lain. Sekarang Maksudnya kewalahan di mana itu Pak? ya kewalahan mencari siswanya. Oh gitu. Ini sama saja. Pada kemarin cerita-cerita Tetek itu udah door to door, bahkan ke sekolah-sekolah yang sudah door to door. Itu ternyata udah sudah daftar, nanti enggak, ketika tidak diterima itu mereka nanti ke sekolah yang sudah di bawahnya. Ini dinas. Jadi sekarang malah nggak ada yang mondok, cuma 3 orang yang mondok. Ini Munawarah cuma 10 sampai sekarang. MTS Sugian Selarang. Mungkin ada yang lebih banyak lagi dari yang disebut tadi. Kalau yang minat ya udah langganan ya. Kalau minat, ya minat itu mau beda. Minat itu Sugian ya? Helbayan. Iya. Helbayan. Tapi kan PPDB-nya luar biasa. Mana luar biasa gimana? Ya artinya segi keuangan juga luar biasa, Pak. Oh. Artinya income dengan output itu uang ya seimbang, artinya enggak ketika door ke orang lain atau kemana ya tidak akan ada timbal balik lagi gitu. Sowan kemana Pak, nanti siap 10 orang siap ya, nanti ada ya uang transport ya Pak. Al-Amin juga kurang paham, 30 atau 40 sekarang itu turun Mbak. Kalau itu turun. Kalau siapa ambil Quran tahu Pak SMP. SMP ya itu kelasan sih kemarin sih belum tahu jumlahnya. Oh, belum tahu. Iya, kalau bilang belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Tapi yang kalau di postingan sih waktu wawancara kan di dokumentasi. Itu penting Pak, masalah
siswa ya, karena kita bisa ngajar, kita bisa meneruskan ini sekolah apabila kita banyak siswa, banyak murid, sehingga nanti dirasakan kemakmurannya oleh dewan guru semua. Untuk jumlah PPDB sekarang saya belum bisa menyebutkan karena masih terus bertambah, nggak tahu ini jumlahnya berapa, saya nggak tahu putra berapa, putri berapa, saya belum tahu, belum nanya juga ke pengurusan. Mudah-mudahan sih yang kami harapkan itu banyak yang mondok sekolah di sini. Amin. Itu karena itu untuk keberlangsungan kita semua, keberlangsungan guru, keberlangsungan sekolah, keberlangsungan mondok, ngaji kayak gitu. Jadi penting semua itu. Itu mungkin untuk PPDB itu kita cukup di sini dulu karena kita masih punya waktu ini Pak, masih punya waktu ada beberapa hari lah. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya memberikan arahan atau perintah ya, karena kita masih ada waktu lah untuk PPDB ini. Yang monggo bapak-bapak yang kira-kira anak belum daftar itu yang di desa-desa loh ya, ini tolong untuk diarahkan ke sini. Walaupun saat ini yayasan tidak memberikan anggaran untuk PPDB, tapi saya tetap minta kepada semua guru untuk bergerak mencari murid. Kita masih ada sisa 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bahkan sebelum, kalau sudah belajar pun kadang masih ada anak yang belum daftar. Ini mau baca Pak. Nah itu penelusuran akhirnya, pencarian. Jadi nanti kalau sudah pulang ke rumah, ya panjenengan mungkin bisa miskol atau lewat HP atau apa, agar anak yang belum daftar sekolah atau dia masih bimbang belum mondok, saya meminta untuk semua guru mengarahkan ke sini. Mata nggih Pak nggih? Biasanya dari Kroya juga banyak Pak Saliman, tapi ini dari Kroya kok belum ada yang daftar apa ya? Nggak ada. Biasanya seperti itu. Untuk selanjutnya kita membicarakan masalah dewan guru atau kepengurusan dalam MTS Tarbiyatul Aulad. Jadi saya itu apa ya? Saya tidak tahu maksudnya apa, keinginan saya yang terlalu tinggi atau gimana, atau mungkin rasa kepuasan yang mungkin apa ya terlalu berlebihan atau gimana, sehingga saya mengamati kinerja guru ini masih banyak kekurangannya Pak ya, masih banyak kekurangannya ya. Saya sendiri pun banyak kekurangannya, tapi karena saya ini membawa yayasan, sehingga saya itu berhak untuk menekan dan mendisiplinkan semua guru, baik di MTS, di MA, di PAUD, atau di PKBM,
Ini yang harus panjenengan pahami. Karena tanpa ada penggerak seperti itu, nanti semua apa ini ya? Semua apa Pak? Semua apa yang di bawah yayasan namanya apa Pak? Semua unit ya, semua unit nanti akan tidak aktif loh Pak. Ya, akan tidak aktif. Unit MTS, unit MA atau PKPM atau PAUD itu, sehingga saya menggerakkan penuh ke situ. Ini yang perlu panjenengan pahami. Jangan berpikiran ini yayasan semena-mena atau senang perintah tok tapi orang motok nak duwite ngono. Jangan seperti itu. Tetapi kita kembali kepada tugas yang saya sampaikan tadi dari awal, posisi. Kalau posisi kepala sekolah itu wajib menuruti dan mengikuti arahan dari yayasan. Ini kamat loh ya, baik kamat MTS semuanya. Terus di bawahnya lagi seluruh guru ini juga harus nurut kepada kamat. Kan begitu. Kalau nanti si kamat ini tidak nurut kepada yayasan, maka akan tidak sehat hubungan tersebut. Gitu loh. Karena yayasan punya jelas lah, maksudnya apa ini cara kerjanya itu ada jelas, di ADART juga ada, kalau dipelajari itu sudah saya kasihkan. Terus masing-masing guru juga sudah ada di situ, semua sudah ada, tinggal dipelajari, dipahami dan diamalkan atau dikerjakan. Itu sudah jelas semua. Terus sebagai wali kelas juga seperti itu. Harus disiplin ilmu, disiplin ngajar dan sebagainya. Jangan sampai guru itu punya jadwal ngajar tidak berangkat. Gitu loh. Jangan sampai lepas dari tanggung jawab. Ini perlu disadari, perlu dipahami lah itu, bahwa saya itu menggerakkan semua unit. Jadi semuanya sudah mempunyai porsinya masing-masing. Itu. Yang jelas itu, yang penting adalah kamat itu harus mengikuti arahan daripada yayasan. Yayasan punya visi misi yang jelas juga. Visi misinya apa ya yayasan ya? Ada yang tahu? Enggak, Pak Saliman tahu? Enggak tahu. Di PPD, di AEDAR ada? Enggak tahu. Enggak baca. Apa enggak dibaca? Saya enggak baca itu. Enggak ada itu, ada visi misi yayasan, saya belum baca. Ada visi misi. Berarti saya belum baca. Bong sampai logo juga di situ ditulis kok di ADART itu. Dari bentuk sekian, gambar apa, tulisan apa itu ada. Saya takmil tuh, enggak tahu. Kalau ada dibaca coba. Kalau nggak ada berarti belum dimasukkan. Dibaca aja. Itu bapak-bapak yang kami amati semenjak MTS ini 1 tahun inilah, 1 tahun ini. Terus untuk masih bicara masalah kepengurusan di MTS ya, ini saya kan tadinya mau mengangkat Pak Tomo itu sebagai kepala sekolah Pak. Tapi ternyata di situ ada
aturan baru, tapi ya aturan baru dari Kemenang bahwa camat itu diangkat dari guru yang sudah ngajar di MTS tersebut yang bersangkutan. Pertama itu ngajar lah, sudah pernah ngajar. Yang kedua ada sudah ngajar dia nggak tahu ngajar di sekolah atau ngajar di mana, itu ada ketentuan 6 tahun. Di situ nggak disebutkan ngajar di sekolah mana, tapi sudah pernah mengajar 6 tahun itu loh ya. Sehingga Kang Tomo ini nggak masuk sebagai kriteria itu, belum masuk maksudnya. Dan guru itu sudah masuk di simpatika, Pak sambil metang Pak, sudah masuk di simpatika. Nah ini Pak Tomo ini belum sama sekali belum ke situ, sehingga belum masuklah ke kriteria itu tadi. Akhirnya saya melihat semua guru dari Pak Saliman, Pak Ngadiran, Pak Galuh, semua guru lah, termasuk Pak Ruslan dan lain sebagainya. Saya itu nawari Pak Galuh untuk menjadi kepala ada 3 kali atau 4 kali ya Pak Galuh ya? 4 kayaknya Pak. Kayaknya terus belum selalu siap, nggak selalu mau itu. Baik kepala MA ataupun kepala MTS, saya tidak tahu alasannya apa. Sehingga yang saya melihat ini semoga Allah meridhoi keputusan saya. Amin. Memberikan berkah dan keselamatan keputusan saya. Amin. Sehingga karena Pak Galuh sudah berulang kali seperti itu, saya takutnya nggak mau lagi. Nah akhirnya Pak Tomo itu tidak bisa masuk di kriteria sebagai calon camat. Pak Galuh jelas saya menilai belum siap, nggak tahu ada apanya. Terus Pak Ruslan sudah keluar, Pak Febri baru kemarin, Pak Yusuf juga Baru kemarin. Pak Faiz malah nggak masuk di simpatika. Masuk Pak, tapi bukan sebagai guru. Karena belum S1. Bisanya hanya sebagai staf. Ya. Tapi kan nggak direken di simpatika. Enggak, kalau staf nggak bisa. Nah iya, Iya. nggak bisa. Akhirnya saya punya pandangan yang bisa masuk ke sebagai camat itu Pak Ngadiran. Selamat Pak Ngadiran. Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan semua latar belakang kenapa saya pilih Pak Ngadiran itu loh. Dari semua apa yang disyaratkan oleh Kemenang gitu loh. Jadi banyak sekali, tapi semuanya insya Allah bisa bisa diambil, bisa diselesaikan. Cuman yang ada beberapa poin yang tidak bisa penuhi ya. Contohnya mengajar
sampai 6 tahun gitu ya. Sudah Pak. Hah? Nah ini yang lain loh. Terus sudah masuk ke simpatika. Terus apa ini? Apa lagi? Salah satunya itu Pak Nagiran yang selain saya sebutkan tadi kan banyak poinnya itu kriteria calon camat itu kan dari Kemenag. Saya itu nggak tahu, maksudnya nggak tahu begini Pak. Syarat-syarat yang diberikan oleh Kemenag itu saya tidak mempunyai jaminan ataupun saya menilai syarat-syarat yang diberikan oleh Kemenag itu nggak menjamin sekolah itu menjadi maju. Kalau saya amati malah justru menjadi sulitnya madrasah untuk mengganti camat baru, gitu loh. Iya, itu saya menilai seperti itu. Syarat-syarat yang diberikan atau yang dibikin oleh Kemenag itu tidak tidak menjamin sekolah itu menjadi maju ataupun baik. Syaratnya berat itu Pak Saliman. Mungkin Pak Saliman sudah tahu ya syarat-syarat sebagai camat yang dari Kemenag itu, yang terbaru loh. Itu. Saya sampaikan sama Bu Hayati bahwa syarat seperti ini Bu tidak menjamin semua madrasah itu menjadi maju. Karena banyak camat yang tidak berpotensi, terus yang baru ini punya potensi tetapi tidak masuk dalam syarat-syarat tersebut. Nah alasan jawabannya itu Bu Hayati itu yaitu kan karena madrasah itu di bawah Kemenag, sehingga Kemenag itu ikut campur dalam pergantian camat itu tadi. Kalau dulu kan sebelum aturan ini ada itu kan nggak ada seperti itu Pak. Zamannya Pak Saliman jadi kepala itu nggak ada aturan itu. Baru ini saja ada seperti itu. Saya sampai sulit, maksudnya sulit mencari siapa. Sehingga bahasa saya ya ke Pak Nadiran sebagai jejer lah. Jejer itu pembuka lah, pembuka agar nanti kepala yang baru kayak Pak Tomo ini bisa masuk. Kalau saya katakan seperti itu. Sementara ya Pak Nadiran ya. Jadi kalau misal nanti Pak Tomo sudah bisa masuk menjadi kepala, maka akan diganti lagi Pak Tomo ke depan karena tidak memenuhi syarat. Pak Tomo sebagai camat harus pernah ngajar, harus di MTS, harus 6 tahun dan sebagainya itu loh. Terus saya sampaikan sekali lagi bahwa pengganti daripada Pak Saliman ini semoga Allah meridhoi ya, memberi keselamatan kepada kita semua, kepada sekolah, pondok, yayasan. Ini Pak Nadiran. Bismillah. Ya, Pak Nadiran. Ini saya sampaikan sementara sebelum Pak Tomo itu bisa masuk di camat atau sebagai calon penggantinya itu. Itu. Bapak kira-kira bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi dari latar belakang kenapa sampai ke Pak Nadiran. Dipanggil? Sudah saya sampaikan itu bukan dari saya, tapi dari Kemenag gitu. Syarat-syarat itu loh. Saya pun merasa kesulitan sekali. Gitu loh. Nah, itu
ini aja masih proses, saya belum memberikan surat keputusan Pak. Belum. Syarat-syarat itu dipenuhi dulu, nanti sudah selesai ada rekomendasi dan sebagainya, baru nanti kita membuat surat keputusan dari yayasan. Nah, saya pesan kepada Pak Ngadiran sebagai kepala sekolah ini, tolong diurusi dengan baik. Ya. Yang pertama harus mengikuti, ini wajib mengikuti arahan dan perintah dari yayasan. Yayasan ini banyak Pak, bukan hanya saya, cuman yang selalu muncul itu saya di sini. Ya. Tapi kalau ada masalah di MTS atau di yayasan pasti itu kumpul. Baik, yang penting kepengurusan harian itu yayasan ada. Tapi selaginya masih kondusif, aman, lancar, ya tidak ngumpul kayak gitu loh. Pertama itu wajib mengikuti arahan perintah dari yayasan. Itu. Yang kedua, aturlah ini semua kegiatan baik guru dan sekolah dengan baik dan amanah Pak. Ya, hindari, ini saya bilang hindari apa-apa yang terkait dengan hukum, apapun itu, baik kepada anak, administrasi, SPJ, proposal, semua saja kalau yang terkait dengan hukum menghindari. Terus konsultasi dengan saya. Ini yang ketiga itu. Yang kedua ya Pak Ibu ya. Yang kedua ya. Itu. Terus yang amanah, baik secara amanah, transparan dalam menjalankan tugas, karena sebagai kepala itu akan dilihat oleh bawahannya, berperilaku yang baik, berbicara yang baik, pokoknya yang mengajarkan kebaikan lah, seperti itu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Ini masih kita bicara masalah kepengurusan dalam MTS. Saya sudah sampaikan, mudah-mudahan dari Kemenag itu tidak mempersulit lah, karena sudah tidak ada lagi nih yang kalau Pak Ngadiran ini tidak diterima oleh Kemenag, maka gambaran satu-satunya ya Pak Galuh. Kalau Pak Ngadiran nggak diterima, mudah-mudahan diterima ya. Amin. Maksudnya syarat-syarat itu loh. Iya. Ya. Tergantung sistem Pak. Sistem apa Pak? Ya sesuai dengan sistem persyaratan di Simpatika dan sebagainya mungkin sih. Kita memang kendalanya di sistem, bukan di persyaratan yang file-file yang dikumpul. Kalau sistem nggak bisa terima, tidak diverifikasi, berarti kan dari sana nggak. Ya. Ada pendapat Pak, masukan Pak sebelum berlanjut? Masalah Dewan Guru Pak, kepengurusan dalam MTS. Tadi malam saya ditelepon sama Bu Hayati. Iya. Ditanya masalah berapa tahun saya di MTS.
saya menjawab 4 tahun dari 2009. Nah, terus yang sistem yang di Simpatika kan pengangkatan ke kamar baru harus 6 tahun kan, dan saya harus mengirimkan SKMT ya. SKMT-nya dilihat itu, terus saya kirimkan berkas yang untuk diupload kemarin, terus sama Bu Hayati dilihat masa bakti saya ngajar menjadi guru itu 22 tahun lewat 2 bulan, sehingga Bu Hayati tadinya kan mamang ragu karena dia kan pengawas senior, sehingga kalau mengusulkan saya yang 4 tahun dalam Simpatika 4 tahun dia tidak berani karena sistem. Setelah melihat Simpatika saya mengajarnya 22 tahun lewat 2 bulan, sehingga Bu Hayati sudah clear kata, sudah pede bilangnya, karena dilihat dari Simpatika memang dari sistem itu 22 tahun, sehingga sudah memenuhi syarat, tinggal membuatkan rekom, sehingga saya harus menyiapkan segala sesuatunya, surat-surat yang harus saya lampirkan. Terus saya belum cek dokter bahas sama bebas narkoba, itu kan dulu sampai ke situ Pak, ngedapin kok. saya kan kemarin juga cek dokter. Untung Bu Yanti orang yang ini. Pengangkatan baru nggak perlu, namanya pengangkatan sekolah baru. Sekolah baru ya, kalau sekolah lama ya Belum lama lah, baru 10 tahun. maksudnya sudah masuk sistem Pak. Ya. Terus sehingga ya mungkin dan SK pertama itu saya harus menyertakan SK pertama yang dari SMP Pemda di Pala tahun 2001, saya harus melampirkan dengan SK terakhir dari MTs Karyatul Aulad. Sudah, insya Allah sudah ada lah. Yang belum ya cek dokter sama itu BNN. Mereka nyuruh duit ngebayar ya Pak? Iya. Saya yang jelas. kemarin sudah bilang. Sing jelas niku lho belum gayane bah iku lho. Mungkin saya tunjukkan ini surat-surat. Apa nama bayar kok? Bayar, Bang. Bisa diantar sama Kang Tomo, Bang. Biar jelas. Nanti Kang Tomo saja yang bayarin. Malah saya lebih enak. Ono ki jelas. Iya. Bayar lagi maksudnya. Bayarnya kan maksudnya kan lebih tahu kan ya. Belum buat. Kalau kemarin saya bayarnya 300 di BNN. Makasih berlaku, Pak. Ya masih berlaku. SKCK masih. Itu kan ada Pak, persyaratan apa itu sudah tertulis di situ. Jadi persyaratannya untuk PPG kan kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk lain. Iya, harus buat baru. Nah, seperti itu Pak. Jadi campur tangannya Kemendag ini bagi saya terlalu jauh lah, karena kita swasta Pak. Kalau negeri sih nggak masalah Pak. Tapi menurut saya itu sistem sih Pak, karena kita kalau siap menerima dana BOS otomatis sudah harus masuk sistem yang sesuai dengan Kemendag, sehingga kita memang terdaftar di Kemendag,